Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang sempurna, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan hati setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh dibebaskan dari segala masalah persoalan. Hati kami diterangi oleh firman Tuhan, diberikan hikmat, marifat, supaya kami boleh menyelesaikan persoalannya dan diberikan kuasa Tuhan supaya mengubah setiap masalah boleh menjadi peluang dan berkat dalam hidup kami. Segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang membuat kami yang diintimidasi maupun yang terluka hati, yang sedih, Tuhan yang stres, depresi, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kesaksian dari Nabi Yohanes Pembaptis sendiri. Dikatakan Kisah Rasul 10 ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis. Saudara, kalau kita melihat siapakah Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang nabi yang terbesar. Dan kalau seorang nabi yang terbesar, berarti saudara tidak ada yang di atasnya. Mungkin seleting, mungkin bisa ada yang sederajat. Kalau disebutkan yang terbesar, berarti tidak ada yang lebih lagi. Kalau seorang nabi, saudara, yang terbesar, dia membongkok saja tidak layak kepada seseorang itu. Siapakah orang itu, saudara? Bayangkan kalau seorang nabi ketemu raja, dia bongkok, masih dianggap layak. Tapi ini Nabi Yohanes Pembaptis, ketemu Yesus, dia berkata, bongkok sekalipun saya nggak layak. Buka tali kasih pun, saudara, kasutnya juga tidak layak. Bahkan Nabi Yohanes Pembaptis berkata, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Dia memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Allah yang menebus dosa manusia. Karena zaman dulu, saudara, dikatakan anak dewa, berarti dia adalah dewa yang jadi manusia. Saudara jangan berkata kalau ada anak berarti harus ada ibu. Contohnya, anak panah, tidak ada ibu panah. Anak kunci, tidak ada bapak atau ibu kunci. Anak tangga, dan sebagainya. Sebab itu, kata-kata itulah dipakai, saudara, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang menebus dosa manusia. Turun sebagai manusia disebut anak, saudara. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini, jelas sekali kesaksian dari seorang nabi yang begitu luar biasa. Dan kita lihat juga, bukan hanya itu, pasal 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kalau kita melihat di sini, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat bahwa Yesus itu diurapi oleh Allah yang maha tinggi. Kalau kita lihat ketika Yesus keluar dari air yang dibaptis, saudara, oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Maka kemudian orang melihat ada seperti burung merpati turun kepada dia, itulah Roh Kudus, saudara. Menggambarkan seperti itu yang bisa dilihat karena Roh Kudus, tidak bisa dilihat karena roh. Tetapi untuk menunjukkan kalau memang itu ada, orang-orang melihatnya berbentuk merpati. Sebab di zaman yang itu, merpati dianggap sesuatu yang simbol-simbol, sesuatu yang suci seperti Roh Kudus dan sebagainya. Nah, Yesus itu diurapi. Makanya disebut juga Mesias. Saudara, kalau Mesias itu berasal dari kata, saudara, yaitu pengurapan. Hampir sama. Yaitu Meskah. Hampir sama, saudara. Itu akar katanya, urapan itu juga dengan Mesias, itu hampir sama. Oleh sebab itu, kalau kita melihat seperti ini, jangan lagi sampai kita tidak percaya. Bahkan kita melihat, yaitu Roh Kudus turun kepada dia. Roh Kudus menyertai dia. Roh Kudus bersama dengan Yesus Kristus. Bayangkan, saudara, kalau kita melihat dia sendiri adalah Allah sendiri. Ada Roh Kudus turun kepada dia. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri yang luar biasa. Mungkin orang berkata, dia itu mungkin seorang manusia. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah turun, saudara mau ngomong apa lagi? Saudara, oleh sebab itu, hari ini
Jangan sampai iman kita goncang karena begitu banyak pengajaran yang saudara tidak bisa menerimanya dengan telinga jasmani. Karena saudara harus menerimanya dengan mata rohani yang mudah didengar oleh telinga jasmani. Saudara, itu adalah banyak yang tipuan. Sepertinya banyak pengajaran-pengajaran sesat yang membuat sepertinya logika. Kalau kita bicara logika, saudara, itu sulit sekali. Bagaimana Yesus menentukan taufan itu di luar logika. Tetapi ketika terjadi, otomatis masuk dalam logika. Dalam arti, saudara, pekerjaan Allah itu di luar pikiran manusia. Tetapi ketika terjadi, itu ada dalam pikiran manusia. Sebab itu, saudara, jangan melihat apa yang sudah terjadi, yang Tuhan kerjakan kepada manusia. Tetapi Allah itu terus berbuat terus-menerus sesuatu kepada kehidupan setiap orang percaya. Termasuk engkau dan saya hari ini. Ketika ada persoalan, ada masalah, Tuhan akan tetap menolong kita, memberkati kita, membuat masalah kita boleh menjadi berkat. Bahkan, saudara, kalau kita cara kerja Allah satu dengan yang lainnya berbeda. Karena Dia adalah Allah, saudara, yang punya cara begitu banyak yang tidak bisa kita pahami. Dan kita juga melihat kuasa. Disebutkan ada kuasa yang menyertainya. Kalau kuasa, berkata kuasa itu apa, saudara? Bicara kuasa itu berarti seseorang yang punya kuasa. Seorang raja itu punya kuasa. Seorang jenderal pemimpin itu punya kuasa. Seorang bawahan tidak punya kuasa. Sebab itu kalau ada kuasa menyertai berarti dia adalah seorang di atas pemimpin, raja, atau jenderal, atau orang yang punya pangkat tinggi. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesus mengusir setan, cukup dia katakan, enyah kamu, keluar kamu. Maka setan pun menurut karena dia ada di atas dan iblis ada di bawah. Kalau sampai iblis itu ada di atas, saudara, maka tentunya orang itu tidak bisa mengusirnya. Tetapi kalau seseorang bisa mengusir setan itu dengan mudah, berarti orang itu di atasnya. Artinya punya kuasa yang bukan di bawah dari iblis itu, tetapi bisa mengalahkan kuasa setan itu. Dan dikatakan juga bahwa Yesus itu yang berkeliling, dia juga berbuat baik. Saudara, banyak orang punya mujizat, belum tentu berbuat baik. Bahkan dikatakan juga menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ada begitu banyak hal. Hari ini apakah saudara menghadapi persoalan masalah kesulitan tantangan? Jangan takut. Waktunya kita datang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap firman-Mu supaya tidak akan kembali sia-sia. Supaya iman kami semakin teguh. Sehingga melalui doa kami, melalui kehidupan kami, biar berkat itu turun tercurah kepada orang sekeliling kami dan kehidupan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Jika saudara masih punya persoalan, pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan, baik dalam permasalahan keluarga, rumah tangga, kesehatan, iman mereka, karir, studi mereka, perjodohan mereka, masa depan mereka, usaha mereka, bahkan Tuhan keuangan mereka. Mereka yang mungkin terbeban, stres, depresi, yang difitnah, yang sendiri. Kiranya Tuhan Kau memberikan damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, pemulihan. Berkat Tuhan turun kepada mereka. Demikian yang sakit menjadi sembuh dan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.